Halo semuanya, perkenalkan nama saya Satria Herlambang. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan proyek tugas akhir UAS Mobile Programming saya, yaitu dengan nama aplikasi My Wallets. My Wallets itu aplikasi apa sih? Ini bisa dibaca di sini. My Wallets adalah aplikasi e-money modern yang dirancang buat memudahkan transaksi pembayaran, transfer saldo, manajemen keuangan digital. Aplikasi ini dikembangkan sebagai solusi pembayaran praktis dengan antarmuka yang intuitif dan sistem keamanan terintegrasi. Jadi terintegrasi oleh proyek UTS sebelumnya, yaitu e-commerce yang juga saya kembangkan sebelumnya. Untuk secara arsitektur, aplikasi ini dibangun menggunakan prinsip clean arsitektur dengan blok sebagai state management dan go router untuk navigasinya. Dan dari sisi backend-nya itu menggunakan Golang dengan framework Gin dan VORM. Untuk penjelasan teknisnya di sini ada deep link dan 2FA. 2FA ini saya mengimplementasikan Firebase Authentication dengan Google Sign-in yang otomatis menjadi layer keamanan lapis kedua karena Google memverifikasi device dan kredensial pengguna secara ketat sebelum token sesi diterbitkan oleh sistem backend-nya. Yang kedua itu mekanisme pembayaran APP to APP. Jadi aplikasi ini menggunakan skema URI dipakai link gitu ya. Jadi ketika user melakukan checkout di aplikasi e-commerce, misalkan formatnya gini nih. Merchant, nama aplikasinya, invoice, terus total harganya, deskripsi, dan nanti membalik callback hasil payment resultnya seperti apa. Jadi kurang lebih alur integrasi pembayarannya seperti ini, lebih gampangnya. Pertama, user melakukan checkout di aplikasi e-commerce. Nah, habis itu dia memilih metode pembayaran e-money. Nah, ketika klik lanjut, dia akan langsung membuka aplikasi e-money-nya dan langsung masuk ke halaman merchant payment. Nah, di situ di aplikasi itu dia menampilkan format pesanan yang didapatkan. Jadi misal dia beli satu produk kopi misalkan dan harganya 20.000, terus dia melanjutkan proses transaksi di aplikasi e-money, kemudian melakukan input PIN. Setelah input PIN, lanjut ke autentikasi 2 faktor. Dia bisa menggunakan email OTP ataupun dari Google Authenticator. Seperti apa demonya? Untuk lebih jelasnya saya akan demonstrasikan dari kedua aplikasi. Di sini saya coba akan menjalankan aplikasi yang e-commerce terlebih dahulu. Kita login dengan Google. Nah, untuk tadi kan loginnya menggunakan login dengan Google ya. Nah, itu yaitu
langsung ngambil Firebase ID di sini, lihat Firebase token, jadi ya, datanya muncul di Firebase console sini, yang ini nih sama. Jadi tadi di log terminal juga dan ya untuk mention di sini static getter untuk cek kondisi. Jadi kenapa di sini ada dua, jadi dia tuh buat ngecek kondisi kalau misalkan running di jalan di web, ya kan running di localhost 8080 ini, dan jika di Android dia kan running yang bawah ini. Jadi ngecek kondisi dulu, dan di sini juga portnya harus berbeda di kedua backend. Yang backend pertama ini kan 8080, dan untuk backend yang kedua itu tuh 8081. Jadi biar tidak terjadi bentrok port. Nah ini untuk aplikasi keduanya, saya akan coba buat akun baru. Nah dia akan langsung buat Firebase token baru, dan minta kode verifikasi email. Nah di sini akan milih mau verifikasi 2FA tuh keamanannya yang mana. Jadi ini paling aman aja. Nah di sini bisa di scan menggunakan Google Authenticator ya, atau enggak manual di sini bisa disalin. Jadi tambahin di sini, tempat sini di manual. Masukkan kode yang disalin tadi. Nah ini kodenya untuk masuk ke sini yang nomor 4. Nah dia setelah verifikasi kode OTP tadi, dia akan langsung masuk ke akunnya. Sebelumnya tadi saya sudah coba menambahkan transfer top up 100.000, saya akan coba menambahkannya lagi. Nah di sini langsung saja untuk alur transaksi antara kedua aplikasi. Nah, pertama itu kan pilih produk, pilih produknya,
dia akan langsung masuk ke keranjang dan lanjut ke checkout. Lalu pilih metode pembayaran nih. Nah, dia akan langsung mengarahkan ke aplikasi kedua, e-money, dan sesuai ya harganya tadi. Coba bayar dan minta verifikasi itu dari kode autentikator. Oke, nah kita langsung balik lagi ke aplikasi pertama dan pembayaran berhasil. Menggunakan metode pembayaran ini totalnya segini dan statusnya berhasil. Kita lihat di detail pesanannya. Bisa dilihat juga di sini ya, di aplikasi yang mana yang kedua, aplikasi kedua maksudnya. Tadi kan saldonya 200, jadi totalnya itu 62, jadi sisa 138, di saldonya terpotong. Jadi kurang lebih seperti itu alur transaksinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari demo presentasi video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.